Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 708. Kenshin yang telah menelpon Bang Hotman, memintanya untuk datang, membuat Pak Oseng dan rekan bos perusahaan temannya menjadi kaget lagi dibuatnya. Pemuda ini mengenal orang-orang yang terkenal, bahkan bisa memerintahnya pula. Hal itu semakin membuat Pak Oseng khawatir jadinya. Pak Lurah dan aparat yang ada di situ pun merasakan hal yang sama. Maya dan Anggun pun demikian pula. Kini sudah tak bisa memandang Kenshin laki-laki yang biasa. Sampai Maya, salah satu pemimpin perusahaan itu, bertanya pada Anggun rekan bisnisnya. "Oh ya Anggun, memangnya dia ini siapa ya? Siapa memangnya dirinya? Apa kamu pernah melihatnya? Apa kamu pernah melihat di acara orang-orang kaya? Di acara-acara yang penting? Kok aku tak mengenalnya? Tak pernah tahu tentangnya. Kalaupun dia punya usaha, pasti ada info tentang perusahaannya." Anggun pun menjawabnya. "Iya benar katamu Maya, aku juga ingin bertanya begitu. Ada yang janggal sekali dengan pria itu. Mengapa kerjanya cleaning service, tapi dia dipanggil tuan muda, dihormati bos yang punya kontraktor. Bahkan pengacara itu pun menghormatinya pula. Sepertinya ada yang aneh dengan laki-laki ini. Lihat aja istrinya cantik begitu. Kok mau naik angkutan jelek di luar? Kalau orang kaya tak mungkin begitu." Anggun dan Maya pun kebingungan. Mereka membicarakan Kenshin dengan penuh terheran. Di saat itu kepala sekolah Ibu Catherine bertanya pada Kaori. "Oh ya Kaori, kamu kan belum mengenalkan suamimu ini ke guru-gurumu Kaori?" Kaori pun langsung menjawabnya. "Oh iya lupa Ibu Catherine. Ini suamiku, namanya Kenshin Ibu Catherine." Kenshin pun tersenyum dan bilang, "Senang bertemu dengan ibu gurunya Kaori." Kenshin bersalaman dengan Ibu Catherine, serta bersalaman dengan gurunya Kaori yang lainnya. 15 menit berjalan, rombongan Bang Hotman pun datang. Mobil-mobil terparkir di luar, hingga tersebar kabar. Ada Bang Hotman pengacara terkenal, sedang ada di jalan ini. Para warga di sekitar itu banyak yang menyaksikan. Mereka antusias ingin melihatnya. Kemudian Bang Hotman pun masuk ke dalam sekolah bersama orang-orang yang disebut punya perusahaan. Salah satunya ada Tuan Sasaki, Pak Oseng, Pak Tohir dan rekan-rekannya semua pun melihatnya. Bang Hotman pun langsung menyapa Kenshin. Begitu pula orang-orang yang bersamanya. Mereka memanggil Kenshin dengan sebutan Tuan Muda. Bang Hotman pun berkata, "Oh jadi mereka ini Tuan Muda yang hendak menggusur sekolah ini." Pak Oseng pun melihat Tuan Sasaki, yang tadi ditelepon membicarakan masalah proyeknya, ternyata juga ikut ke sini. 10 pengusaha itu pun semakin tak mengerti jadinya. Semakin dibuat bingung melihatnya. Melihat Kenshin dihormati orang-orang yang kaya, dihormati pemilik-pemilik perusahaan, orang-orang yang dikenalnya, menjadi bos-bos seperti dirinya. Maya dan Anggun pun berdetak-detak jantungnya. Melihat pemandangan yang ada di depannya, masih tak mengerti dan kebingungan dibuatnya. Guru-gurunya Kaori pun tak kalah terkejutnya. Suaminya Kaori kok bisa dipanggil begitu? Ibu Catherine pun teringat akan kata-katanya sendiri tadi. Pasti suaminya Kaori muridnya ini bukan laki-laki yang biasa. Seorang pria yang istimewa. Meskipun demikian, belum terungkap siapa Kenshin sebenarnya. Murid-murid sekolah yang di situ, akhirnya mereka pun tahu. Ada Bang Hotman pengacara terkenal di sekolahnya. Mereka tahu pula cerita sekolahnya yang akan digusur. Jadinya murid-murid itu banyak yang berkumpul, berdesak-desakan, ingin melihat Bang Hotman dari dekat. Ingin foto bersama Bang Hotman pula. Waduh, Kenshin kalah pamornya. Tak ada murid di situ yang mengenalnya. Kemudian Bang Hotman berkata pada Pak Oseng, "Oh jadi Anda salah satu pengusaha yang ingin menggusur sekolah ini. Apa tidak mengapa sekolah milik negara dijadikan usaha milik swasta?" Pak Oseng menjawabnya, "Oh ini kita sudah punya sertifikat tanahnya. Semua sudah resmi kami miliki.
Ini pun legal, tak melanggar hukum. Jadi hak milik kami tak bisa diganggu-gugat, tak bisa diutak-atik oleh pihak lainnya. Atau nanti kami laporkan pada polisi. Kami tuntut pihak-pihak yang hendak menghalangi pembangunan ini. Bang Hotman pun berkata, wah kita mau ditakut-takuti begitu. Memangnya saya ini pengacara kemarin sore, pakai mau dituntut segala. Sebelum bicara begitu, baiknya Anda berpikir dulu, berhadapan dengan siapa saat ini. Lalu tiba-tiba ada warga yang datang. Terlihat 3 orang masuk ke sekolah. Langsung berkata pada Bang Hotman, Bang Hotman, tolong kami Bang Hotman. Tolong kami, orang tak punya. Rumah kami akan digusur paksa. Belum kami jual tapi mereka ini memaksa. Kami orang miskin tak bisa berbuat apa-apa. Kami takut untuk melaporkan, karena nanti malah masuk penjara. Berhubung ada Bang Hotman di sini, kami berani untuk mengatakan, ini Bang Hotman, kami warga punya buktinya. Kalau para pengusaha ini ada main mata dengan oknum atasan polisi, dari Kapolsek, Kapolres, Komisaris Besar pun diberi uang pelicin. Ini bukti videonya mereka mengadakan pertemuan di restoran. Ada warga yang mengikuti dan merekamnya. Dan ini juga kami membawa sertifikat tanah sekolah ini yang pertama. Sertifikat yang paling lama yang dimiliki oleh Pak Sastro Bargoyo. Orangnya sudah meninggal dan diwakafkan ke negara. Tujuannya untuk dijadikan sekolah. Tapi sekarang malah dibeli oleh pihak mereka. Pak Oseng pun terkaget jadinya. Begitu pula dengan rekan-rekannya. Mereka tak menyangka kalau apa yang dilakukannya ternyata diketahui warga. Maya dan Anggun pun sangat syok jadinya. Mereka yang tak mengerti masalah itu akan terseret kasus hukumnya. Bang Hotman pun lalu melihat sertifikat tanah yang pertama. Kemudian Bang Hotman berkata pada warga, baik, saya akan membantu. Jangan khawatir dan takut dengan aparat yang berwenang. Oknum-oknum atasan itu nanti juga akan kena hukuman. Bang Hotman pun bicara pada Pak Oseng. Oh ya, melanjutkan apa yang saya bilang tadi. Kalian pihak pengembang yang tak tahu berhadapan dengan siapa ini. Baiklah, saya kenalkan dulu. Ini beliau, ini Tuan Muda Kenshin. Penampilannya sederhana, tak suka kemewahan dan pamer harta. Apa Anda tahu tentang mega proyek yang ada di desa? Yang besar dan luas tanahnya, yang memanjang bahkan berkilometer jaraknya. Ini ada Tuan Sasaki, ada Pak Tikno dan kontraktor lain yang di sini. Beliau-beliau ini ikut berpartisipasi membangun di sana. Dari besarnya proyek itu, tak ada namanya tanah yang dipaksa untuk menjual. Semua berjalan dengan apa adanya. Baik lurah, Pak Camat, RT RW, bahkan perizinannya. Semua berjalan dengan legal. Anda tahu siapa yang memegang dan memiliki proyek sebesar itu? Ini orangnya ada di sini. Dia Tuan Muda Kenshin. Jadi kalau hanya proyek Anda yang jauhnya tak sampai 1 kilometer. Dengan merampas hak warga dan ingin menggusur sekolah ini, maka itu sama saja bunuh diri. Anda semua akan kami tuntut. Dan saya pastikan masuk bui penjara. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Hotman, 10 pengusaha itu makin terkejut sekali jadinya. Cenat-cenut pikiran mereka. Pemuda yang tadi diremehkannya, ternyata yang memimpin mega proyek raksasa. Pak Oseng pun kelimpungan. Tuan Sasaki dan Pak Tikno kontraktor itu pun juga berkata, iya benar, Tuan Muda Kenshin ini adalah yang memimpin pembangunan proyek di sana. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang ada di sana, proyek Anda semua tak ada 10%-nya, alias tak ada apa-apanya. Terlebih kontraktor-kontraktor besar juga mengenal Tuan Muda Kenshin. Ada pula yang bagian dari perusahaan milik Tuan Muda. Makanya Pak Oseng, tak ada yang akan masuk ke sini. Sekalipun Pak Oseng mencari-cari, kontraktor manapun tak ada yang mau. Tuan Sasaki bicara pada Pak Oseng. Kemudian Bang Hotman berkata pada 10 pengusaha itu, jadi karena saya sudah mendapat buktinya, maka kita selaku pengacara yang tergabung dalam The Hotman Lawyer Club akan menuntut Anda semua. Karena fasilitas negara telah Anda salah gunakan. Anda rampas dengan jalan menyuap, membayar pihak-pihak yang terkait. Bang Hotman pun berkata pada Kenshin, oh ya Tuan Muda, baiknya ditelepon saja Pak Soeharto, Pak Jenderal Polisi, untuk mengecek bawahan yang di sini. Sebab ini tak bisa diselesaikan dengan mudah.
Oknum-oknum polisi yang jadi pimpinan di wilayah ini harus juga diperiksa semua. Kenshin pun menelpon Pak Jenderal Soeharto. Singkat cerita, Pak Jenderal menjawabnya dengan berkata, akan menindak tegas oknum pimpinan yang disebutkan. Bahkan Pak Jenderal mengatakan, meminta pengawal polisi di situ bicara dengannya. Saat tahu yang bicara itu seorang jenderal bintang 4. Polisi yang mengawal Pak Oseng pun ketakutan, karena diminta menyebutkan siapa pimpinannya yang terlibat dalam skandal mafia tanah. Hingga terbongkarlah di sekolah itu, Pak Oseng dan pengusaha yang bersamanya ternyata bermain curang, kong kali kong dengan oknum aparat yang terkait. Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat pun ikut serta pula disebutkan. Hingga terbongkarlah semua kejahatan itu. Mereka pun jadi ketakutan. Pak Oseng, Pak Hartanto, Pak Thohir dan semuanya sudah ketahuan belangnya. Mufakat jahatnya terbuka. Bang Hotman pun berkata, kalau gitu hukum tetap berjalan. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab, bersiap menghadapi tuntutan. Para warga pun mendengar berita itu sangat begitu senangnya. Terlebih mendapat dukungan dari Pak Jenderal Polisi. Dan guru-guru sekolah pun menjadi lega sekarang. Sekolah ini tetap berdiri, tak jadi digusur ataupun dihancurkan. Ibu Katrin merasa bersyukur sekali. Kedatangan Kaori di sini telah membawa perubahan yang besar. Murid-murid pun bersorak semua, meluapkan kegembiraannya. Kaori sendiri senang dirinya, akhirnya sekolahnya bisa selamat dari pembangunan pihak pengembang. Wajah-wajah nampak beda pun kini terlihat di muka-muka bos yang menyombongkan diri itu. Karena di samping pembangunan proyeknya tak berjalan, mereka pun terancam masuk penjara. Kenshin lalu berkata pada semuanya, pada Pak Oseng dan kroni-kroninya, oh ya Anda-Anda yang bersikeras tadi, yang berniat mengambil sekolah ini. Sekarang sekolah ini sudah tak bisa digusur lagi. Dinding-dinding beton yang menutup jalan warga di luar harus dibuka. Hak mereka harus dikembalikan. Kalau tidak Anda bisa berlipat-lipat tuntutannya. Di samping terancam penjara, Anda semua harus membayar denda kerugian yang besar. Dan untuk tanah yang Anda miliki di sini, yang dibeli secara sah itu terserah Anda. Mendengar Kenshin bicara begitu, sekarang mereka sudah tak bisa membantah. Di samping kejahatannya sudah terbongkar, mereka pun tak punya bukti untuk melawan. Penyesalan pun sekarang amat dirasakan. 10 pengusaha yang punya proyek besar itu gagal total melanjutkan pembangunan proyeknya, karena pemuda yang tadi dihinanya telah menghentikan semua. Kaori pun lalu mencium pipinya Kenshin. Kaori berkata ke Kenshin, sayang makasih ya udah membantu sekolahku. Kaori mencium pipinya Kenshin 2 kali. Kenshin pun langsung bilang, udah Kaori dilihat banyak orang ini. Kita kan malu Kaori. Kaori tersenyum. Setelah itu Kenshin bilang, berpamitan pada Bang Hotman, berpamitan pada bos-bos perusahaan lainnya. Demikian dengan Kaori, yang berpamitan pada gurunya. Kenshin memegang tangannya Kaori, mengajaknya segera keluar. Namun Maya dan Anggun itu langsung menghentikan. Ada apa memangnya? Ada apa dengan mereka? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.